teman-teman, aku dan teman-teman aku ingin menjelaskan pengertian ilmu bantu dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri sebagai cabang ilmu hukum yang bersifat represif tidak bisa berdiri sendiri. Dalam proses penegakan hukum, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dan pendekatan yang multidisipliner. Disinilah konsep ilmu bantu atau Hulpwetenskappen menjadi penting. Pengertian ilmu bantu dalam hukum pidana adalah disiplin ilmu non-hukum yang berkontribusi dalam analisis, penemuan fakta, dan penyusunan kebijakan hukum pidana. Ia berfungsi mendukung pemahaman hukum pidana dari berbagai perspektif agar penegakan hukum tidak semata legalistik, melainkan juga berkeadilan dan berbasis ilmu pengetahuan. Dalam ranah akademik, ilmu bantu dibedakan dari ilmu hukum murni. Jika ilmu hukum berfokus pada apa yang seharusnya secara normatif, maka ilmu bantu fokus pada mengapa dan bagaimana kejahatan terjadi serta bagaimana pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya jenis-jenis ilmu bantu dalam hukum pidana akan dijelaskan oleh teman aku. Jenis-jenis ilmu bantu dalam hukum pidana, yang pertama ada kriminologi. Ilmu kriminologi ini mempelajari sebab-sebab kejahatan, perilaku kriminal, dan cara pencegahan kejahatan. Perannya dalam hukum pidana yaitu memberikan pemahaman terhadap motif dan faktor penyebab kejahatan, biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan membantu hakim dalam pertimbangan pemidanaan berbasis latar belakang pelaku. Contoh aplikasinya, studi kriminologis menunjukkan hubungan antara kemiskinan ekstrim dan pencurian, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam restoratif justice. Yang kedua ada viktimologi. Ilmu ini mempelajari korban kejahatan, karakteristiknya dan hubungannya dengan pelaku. Perannya dalam hukum pidana yaitu memberikan perlindungan lebih bagi korban, termasuk restitusi dan rehabilitasi, dan mengkaji kemungkinan victim precipitation atau korban turut menyebabkan kejahatan. Contoh aplikasi, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, viktimologi membantu menelusuri posisi korban yang kerap terjebak dalam relasi kuasa. Yang ketiga ada psikologi forensik. Ilmu ini adalah cabang psikologi yang berkaitan dengan aspek hukum dan kriminal, terutama kondisi mental pelaku. Perannya menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku, misalnya gangguan jiwa, dan mengkaji niat dan kesengajaan dalam tindak pidana atau dolus versus culpa. Contoh aplikasi psikologi forensik, di mana pemeriksaan kejiwaan untuk tersangka pembunuhan guna menentukan apakah pelaku mengalami psikosis saat kejadian. Yang keempat ada ilmu kedokteran forensik. Definisi ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan hukum, khususnya pembuktian dalam perkara pidana. Perannya adalah melakukan visum et repertum seperti alat bukti, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik korban hidup maupun meninggal, untuk kepentingan proses hukum, mengungkap sebab dan waktu kematian. Selanjutnya, saya yang menjelaskan. Nomor 5, ada sosiologi hukum. Ilmu ini mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk perilaku hukum masyarakat. Kontribusinya memahami konteks sosial dari tindak pidana, misalnya kejahatan jalanan di wilayah urban, meneliti efektivitas suatu kebijakan pidana dalam masyarakat, bantu desain pemidanaan yang sesuai nilai sosial dan budaya lokal. Contoh penerapan sosiologi hukum adalah meneliti tentang efektivitas program pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya, nomor 6, antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari keberagaman budaya dalam praktik hukum, termasuk hukum adat dan respons masyarakat terhadap hukum pidana formal. Perannya adalah menyesuaikan hukum pidana dengan kearifan lokal, menghindari konflik antara hukum negara dan hukum adat, memfasilitasi pendekatan non-litigasi berbasis musyawarah. Selanjutnya, apa urgensi dan tantangan penggunaan ilmu bantu ini? Urgensinya itu, yang nomor 1, ada penegakan hukum menjadi lebih manusiawi dan ilmiah. Yang kedua, menghindari kekeliruan dalam pembuktian dan pemidanaan. Yang ketiga, ada mendorong reformasi hukum berbasis pendekatan interdisipliner. Selanjutnya, tantangannya yaitu nomor 1, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ilmu bantu. Yang kedua, kurangnya kolaborasi antara penegak hukum dan akademisi non-hukum.
Yang ketiga, ada keterbatasan anggaran dan infrastruktur seperti laboratorium forensik. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah ilmu bantu dalam hukum pidana adalah fondasi penting bagi sistem hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Ilmu-ilmu seperti kriminologi, psikologi forensik, dan kedokteran forensik memberi warna dan kedalaman dalam proses penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Dalam era penegakan hukum modern, pendekatan multidisipliner bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Penegak hukum harus berani membuka diri terhadap ilmu bantu agar mampu memahami kejahatan secara utuh dan menjatuhkan keadilan dengan bijaksana. Baik teman-teman, begitu saja yang kami bisa jelaskan tentang ilmu bantu dalam hukum pidana. Kami kelompok 7 dari kelas C pamit undur diri. Dadah! Y en la jura de bandera del muchacho. Kadang-kadang santai. Kadap. Penjajanan. Jalan. Kadang-kadang lah. Pengertian ilmu bantu dalam hukum pidana. Dijelaskan oleh teman aku. 1, 2, 3. Ups. Ya. Ini. Maju. I just had to let you know you're. She had me, baby, she